Jadi akhir-akhir ini gue lagi senang banget ngeliat postingan dari teman-teman kreator juga teman-teman dari berbagai macam elemen masyarakat gitu ya menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga di Provinsi Aceh. Kayak solidaritas kita ya, warga jaga warga terus kemudian saling membantu satu sama lain tuh kerasa kental banget gitu loh. Jadi karena emang kemarin-kemarin di H+1 mungkin gak banyak yang tahu, tapi sekarang udah banyak banget orang-orang yang tahu. Bahkan beberapa teman-teman gue sendiri pun ada yang ikut menggalang dana bisa sampai 2,5 juta, 5 juta hasil, meskipun gak sebanyak kayak Om Ferry Urandi yang bisa sampai 10 miliar, tapi itu juga sangat amat berarti gitu ya. Dan lu pun bisa gampang menemukan link donasi, tapi tetap harus hati-hati. Semoga gak banyak orang kentut dan juga tai yang memanfaatkan ini sebagai link donasi scam. Cuma dari setiap penggalangan dana ada satu penggalangan dana yang menarik banget, mungkin lu bisa coba gitu ya. Ini dibuat sama karya orang awak, dimana dengan lu berdonasi 50.000 di sini lu bisa dapat satu doodle gratis. Doodle itu mahal loh. Dan mereka itu bakal ngegambarin lu dengan minimal angka 50.000 rupiah. Keren banget. Gue sempat donasi juga di sini sedikit gitu ya. Tapi ya buat lo semua yang emang punya sedikit rezeki lebih dan emang ingin ngebantu ilustrator pun untuk sedikit melakukan amal, silakan langsung pergi ke penggalangan dananya mereka. Anyway, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang sebuah postingan dan juga berita yang katanya presiden kita ya Pak Prabowo Subianto udah mengirimkan bantuan sembako, yang mana lagi rame banget dibicarakan sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Tapi kebanyakan orang-orang lagi rame ngomongin itu di Instagram, dimana ini diberitain sama New Dots gitu ya. Kalau misalkan bantuan beras 50 ton untuk korban banjir Sumatera sampai di Aceh ada wajah Prabowo. Terus kalau misalnya oh iya, almarhum Epy Kusnandar meninggal dunia kemarin, innalillahi. Ya jadi kalau misalnya lihat dari beritanya banyak banget orang-orang yang ilfeel kalau misalkan bantuan itu justru terkesan kayak dipolitisasi karena memiliki atribut kalau ini nggak yang sepenuhnya berasal dari negara, tapi dari satu orang pribadi aja atau dari satu jabatan aja. Dan dari sini gue penasaran sebenarnya kapan sih bansos itu masif banget diturunkan gitu, dan kapan sih bansos akhirnya dipisah-pisahin gitu ya, dikasih itu berdasarkan jabatan. Ini kayak bantuan sosial dari apa gitu. Ini agak sedikit mengganggu juga gitu, padahal kan kalau misalnya kita trace ya uangnya dari mana, kan dari pajak juga ya nggak sih, yang itu berasal dari masyarakat juga gitu loh. Kenapa ini kayak seakan-akan dikotak-kotakan gitu untuk bansos sendiri. Dan ini sangat amat berbahaya kalau misalnya lu cek dari beberapa artikel gitu ya. Kalau misalkan atribusi kayak gini jatuhnya, kalau misalnya lu lihat dari beberapa teori, ini masuk ke dalam ya kampanye juga padahal belum kampanye. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolan Persendiation bersama gue, your favorite uncle. Kita bakal memperdalam permasalahan ini. Melalui berita dari No Dots dikasih tahu kalau pemerintah mengirimkan 50 ton beras bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera yang tiba di Aceh pada Senin. Oh, jadi udah tiba tanggal 1 Desember 2025 ya. H+4 sampai H+5. Ini agak sedikit menarik ya kalimatnya, karena ini bantuan Presiden Prabowo Subianto tapi di awalnya dibilang pemerintah. Oke, bantuan tersebut diangkut menggunakan KRI KM Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Medan. Oh, ini dari kapal laut ya berarti ya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung bantuan yang terdiri dari beras, mie instan, dan obat-obatan. Nah, ini yang lebih menarik lagi karena dalam paragraf ini bahkan dikasih tahu kalau misalnya yang ngurusin bantuannya itu bahkan lintas kementerian gitu loh. Ada yang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur sama Menteri Transmigrasi. Menurut AHY, pengiriman lewat jalur laut dipilih untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Namun kedatangan bantuan tersebut memicu kritik dari sebagian masyarakat setelah beredar foto karung beras yang menampilkan wajah Presiden RI Prabowo Subianto yang dicetak pada label bantuan. Nih lu bisa lihat sendiri gitu ya. Terus habis itu publik menilai pencantuman wajah pada bantuan bencana berpotensi dianggap sebagai pencitraan politik, meski bantuan itu diklaim sebagai penyaluran resmi dari pemerintah pusat. Di tengah kritik tersebut, AHY menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tetap pada percepatan distribusi logistik serta pemilihan infrastruktur termasuk pengerahan alat berat untuk membuka akses jalan dan menangani wilayah yang terisolasi. Ya, jadi kebanyakan bantuan ya kalau misalnya lu lihat dari tanggal 1, tanggal 2 itu kebanyakan dari jalur udara sama jalur laut. Soalnya jalur darat itu lu bisa lihat sendiri dari beberapa video dan juga foto gitu. Kalau misalkan jalan raya itu bener-bener tertutup sama lumpur yang bahkan bisa setebal lutut gitu. Nah, gimana respon orang-orang di kolom komentar ini, men? Sesuai dengan yang sudah diberitakan sama No Dots gitu ya.
Dari WH aja, stop normalisasi wajah atau embel-embel logo partai terutama pemerintah, emang itu kerjaan lo. Ahmad Billy bilang kayak gue seneng lihat komen orang-orang udah pada melek ya, alhamdulillah. Inoue Widi, pas nebang hutan dan ngeruk tambang, bayar dong alat beratnya ditempel foto-foto juga. Oh! Diizinin sama anjir itu ya. Oh iya betul. Pantesan lama nempelin stikernya dulu satu-satu. Iya. Kalau misalkan ini stikernya nggak dipakai, berarti bisa nambah berapa karung beras gitu. Nah dari sini gue penasaran sebenarnya. Ini tuh dimulainya dari kapan sih bansos? Nah kalau misalkan gue cek dari beberapa sumber-sumber berita yang kemudian gue cross check ulang pakai ChatGPT, ternyata bantuan sosial itu mulai masif di zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi waktu zamannya beliau, bantuan sosialnya atas nama kenegaraan, atas nama Indonesia. Nah ini agak sedikit berubah gitu ya, siapa yang ngasih ya, dari yang awalnya yang ngasih dari negara menjadi yang ngasih dari presiden, yang ngasih dari bantuan apa, itu zamannya Pak Jokowi kebanyakan. Dan ini diberitain di portal media Indolev ya, .org dengan judul The Politicization of Social Aid, The Face of the Incentive Government. Ini sangat amat terlihat gitu ya perbedaannya ketika lagi zamannya COVID-19. Dan gue yakin lu pasti pernah ngeliat gambar ini. Ini gambar yang di-share sama partai PKS waktu jadi oposisi gitu ya. Ini memperlihatkan perbedaan antara sembako yang dikasih sama Provinsi DKI Jakarta waktu dipimpin sama Mus Anies ya, atau Mas Anies Baswedan. Dan kemudian ini merupakan bantuan sosial yang entah kenapa itu diberikan lagi sama Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau misalnya dari bantuan yang dikucurkan sama DKI Jakarta, ini nggak ada mukanya Anies ya, nggak dikasih tahu juga ini dari Gubernur DKI Jakarta. Ini cuma dikasih tahu kalau misalkan paket bantuan sembako dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Dan di sini ada QR code-nya yang lo bisa tahu apakah ini resmi atau kagak. Sementara kalau yang ada di bawah, orang-orang malah bertanya-tanya gitu loh. Ini emang dapat bikin bansosnya dari mana, kucuran dananya? Kalau misalnya dari pajak juga, kenapa ditulis ini bantuan Presiden Republik Indonesia, ini uangnya Pak Jokowi kah atau apa gitu loh maksudnya. Dari sini ya muncul berbagai macam bantuan sosial yang terkesan dikotak-kotakan. Jadi makin banyak lagi gitu ya pejabat-pejabat dari provinsi dari mana gitu ya, yang kalau misalnya ngasih bantuan pasti ada mukanya atau seenggaknya tuh dikasih tahu ini bantuan dari daerah mana atau dari gubernur siapa gitu loh. Dan ini sangat amat mengkhawatirkan gitu ya. Kalau misalnya lu coba buat tanya ke GPT, bahkan GPT bilang kalau misalnya ini tidak etis. Karena bantuan sosial berasal dari anggaran negara, artinya dibiayai bersama oleh rakyat. Memberi branding pribadi pada bantuan bisa membuat bantuan tersebut tampak sebagai milik individu lembaga tertentu, bukan milik publik. Ini bisa merusak prinsip keadilan dan netralitas negara. Praktik ini rawan dipolitisasi, terutama di masa kampanye, karena bisa dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung atau money politics modern. Faktanya, banyak pihak termasuk pemantau pemilu mengkritik pemasangan stiker seperti itu. Dari perspektif etika pelayanan publik, bantuan harus disalurkan secara adil tanpa atribut yang memperlihatkan identitas individu tertentu, agar bantuan tetap dianggap sebagai program negara, bukan iklan politik. Itu yang ngomong AI sendiri. Dan coba lu bandingin sama apa yang dilakukan sama Om Ferry Irwandi, ngasih tahu kalau misalkan 10 miliar itu sudah mulai disalurkan gitu. Gak ada foto dia pakai rompi anti peluru, bukan. Tactical vest ya. Cuman satu doang foto dia di bagian akhir. Ngasih tahu kalau misalnya dia wibu. Selebihnya itu semua ngasih lihat beras, kardus, terus ada tulisan atas nama masyarakat Indonesia. Ini bermakna banget loh dibandingin stiker yang emang harus didesain dulu gitu ya. Ini cuman font ya, cuman tulisan doang dengan sebutan atas nama masyarakat Indonesia, tapi dalam banget ya. Di sini Om Ferry tuh nggak ngiklan juga gitu. Kalau misalnya ini bantuannya gara-gara gue loh nggalang dana, kagak gitu. Justru dia tetap down to earth kalau misalkan ini ya penggalangan dana dan uangnya itu atas nama masyarakat Indonesia juga. Dan ini powerful banget. Lu bisa lihat kontras kolom komentarnya juga gitu antara postingan Om Ferry dan juga postingan berita kalau misalkan Pak Presiden juga ngirim bantuan gitu loh. Baik lagi, sebenarnya yang paling penting itu bagaimana bantuannya bisa diterima sama masyarakat dan juga saudara-saudara kita yang ada di sana gitu ya. Dari manapun sumbernya, semoga mereka sangat amat terbantu. Tapi ini bisa jadi evaluasi dan juga pelajaran yang sangat amat besar gitu loh. Kita lihat kolom komentar Om Ferry Irwandi. Ada yang bilang kayak nggak pakai balai dan foto orangnya segambreng bang. Aku sedih kenapa Bang Ferry yang menunjukkan gestur yang seharusnya ditunjukkan oleh Presiden, empati, dorongan yang kuat untuk menolong dan bergerak untuk itu. Sebegitu kaya, anak hilang kah kita? Coba pos angkat-angkat karung Bang Fer, biar kayak yang sebelah. Mantep Bang, simpel dan murah untuk labelnya, tapi kayak akan makna dan manfaat. Nggak pernah sebangga ini donasi bantuan. Di dalam masa revolusi tercapai puncak kekuatan moral, terjadi kecerdasan pikiran dan memperoleh segenap
kemampuan untuk pendirian masyarakat yang baru. Asik. Ibrahim Datuak Tan Malaka di dalam aksi massa. Percepat sedang ditampar, apa arti jabatan atau duduk di pemerintahan kalau nggak bisa dipercaya. Semoga amanat terus. Dan gue pun yakin gitu ya, kalau pada akhirnya Om Ferry terbang ke Aceh pun kayak dia nggak akan pakai duit pajak anjir, maksudnya pakai uang pribadi gitu, sedih banget. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana respon dari orang-orang di berita kalau misalnya presiden kita itu ngirim bantuan juga. Ada kolom komentar yang menarik banget nih, bilang kayak padahal tulisan di situ jelas bantuan presiden, wajar pasang fotonya lah. Wajar lu juga nggak baca, soalnya di sini dikelolanya sama kementerian. Oh my god, kenapa sih orang-orang kalau misalkan ngedukung tuh kadang nggak tahu juga gitu, nggak baca dulu sengaja sedikit konteks kenapa orang-orang tuh pada marah ya. Oh my god, sok-sokan ngerasa lebih pinter gitu loh. Ya ampun, tadi mana sih kolom komentarnya? Oh ini nih. Jer, apapun kau lakukan akan salah di mata iri hati yang tahu cuma ngehujat tapi tidak ada kontribusi. Iya, kita memang gak ada kontribusi dalam ngasih izin pembalakan liar di hutan Sumatera kan. Gak ada, bukan kita itu yang ngasih izin gitu loh. Iri hati orang-orang tuh gue yakin ya yang marah-marah di sini pun ada yang donasi gitu. Mungkin ketika lagi gak ada duit tetap bisa ikut donasi gitu, daripada orang yang cuma asal nyocot doang ngedukung sesuatu tapi dia nggak tahu apa yang emang ngebuat orang-orang tuh emosi sendiri, sosokan kayak berasa pengen beda dan pinter gitu, padahal mah tidak ya. Anyway, untuk mengakhiri bahasan kali ini ada sedikit berita yang seru banget pengen gue share. Ini dari beritahits.id, dimana ada Pak Zulfikri Hasan yang minta petani Lampung Selatan jaga hutan. Dimana beliau bilang kemarin lihat Aceh nggak si Bolga, masya Allah sedih. Tapi di saat yang bersamaan ada postingan Instagram yang ngasih tahu kalau misalkan beliau yang mengizinkan 1,64 juta hektar hutan dibabat untuk dijadikan lahan sawit, berdasarkan kompas.com. Ini waktu Pak Zulfikri Hasan masih menjadi Menteri Kehutanan. Ya, 1,64 juta hektar itu setara apaan? Setara 25 kali lipat luas DKI Jakarta, 22 kali negara Singapura, 3 kali lipat luas Pulau Bali, dan 6 kali luas IKN. Jadi waktu beliau ngasih tahu ke petani, lu harus jaga hutan gitu. Petani paling kalau misalnya pada akhirnya pengen ngebabat hutan cuma beberapa meter doang gak sih? Ini sedangkan ada yang ngasih izinnya bisa sampai berjuta-juta hektar gitu loh. Ironi banget. Intinya itu aja yang bisa gue kasih tahu terkait bahasan soal bantuan sosial gitu ya. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga masyarakat dan juga saudara-saudara kita yang ada di daerah bencana gitu ya bisa segera mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya tidak ada pungli, tidak ada potongan sama sekali gitu ya. Dan semoga buat kita semua bisa tetap ya, sehat-sehat aja, karena sekarang udah mulai musim hujan sekali lagi. Pasti bakalan beda nih kondisinya dengan bulan-bulan kemarin yang justru musim kemarau ya. Apalagi setelah kemarin kita tahu kalau misalnya ada berita bencana alam. Intinya itu aja deh, gue terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.